Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilah على مساعدتكم في هذه السيارة. سوف أسير عليكم خطبتي على اللغة الإندونيسية. في هذا الصباح pada pagi hari ini ana wa ahli, saya dan keluarga saya sanazhab ila Raudah, akan pergi ke kebun, ke taman, wa timsah, kami akan berenang, wa la'ibul qurrah, cucu-cucu akan pergi main bola kaki dan sebagainya. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala fil Qur'anil Karim Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah berkuasa terhadap arasy. Jadi seperti apa Allah itu? Apakah dia duduk di atas arasy? Tidak. Ar-Rahman itu artinya sifat maha pengasihnya Allah. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Nah, penyayangnya Allah itu menguasai arasy. Kenapa arasy disebut? Karena dia makhluk Allah yang terbesar. Lalu Allah itu sebesar apa? Seperti apa Allah itu? Allah itu adalah kullu ma khatara bi balika, segala sesuatu yang terhayal di dalam pikiranmu. Fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah itu tidak seperti itu. Jadi kullu ma khatara bi balika, segala yang terhayalkan di dalam hatimu. Fallahu bi khilafin, maka Allah itu sebaliknya tidak seperti itu, menyalahi. Khilafin zalika, bertentangan dengan itu, tidak seperti itu. Kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Nah, inilah ungkapan para ulama yang dipetik dari hadis, yang ditafsirkan dari Al-Quranul Karim, bahwa Allah itu tidak sanggup dilihat oleh panca indera dan tidak terhayalkan oleh pikiran manusia. Karena itu, la tafakkaru fil khaliq, janganlah sekali-kali kamu memikirkan tentang bagaimana sang pencipta. Wa tafakkaru fil khalqi, tapi pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah lain mengatakan la tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah, renungkan apa yang diciptakan oleh Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Astagfirullah. Nah, itu kata astagfirullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa kita selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada satupun gerak-gerik kita yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekarang ini para menteri dan wakil menteri yang sedang digembleng oleh Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau sedang menggembleng menteri-menterinya. Nah, itu tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di sana disampaikan bagaimana menjadi orang yang anti korupsi, anti sogok, anti rasuah, dan para pemimpin bekerja untuk rakyat, bukan rakyat bekerja untuk pemimpin. Luar biasa ungkapan dari Presiden baru 2024, Bapak Prabowo Subianto. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Allahus Samad. Allah the eternal absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not, and nor is he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Endang dulu ya. Endang lah ya. No. Dari sana lah. One Dari sana nggak bisa nggak buka? like unto him. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Allah. Apa ya? Allah. Endang. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alimul ghaibi wasyahadah, menciptakan makhluk gaib dan makhluk nyata. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Injil, sebagai umat Islam yang berwawasan intelektual, tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga membaca kitab-kitab lain, Taurat, Zabur, Injil, yang sejak Al-Quran akhirnya. Nah, kita lihat di dalam kitab Wahyu umpamanya, pasal 5 ayat 6. Inilah 7 roh. Nah, jadi ada 7 roh katanya yang dikirim ke bumi. Roh itu adalah roh Allah. Nah, itu masalah roh. Kemudian kitab Yohanes pasal 4 ayat 24. Roh itu harus pula menyembah roh. Kenapa? Mau tutup jendela. Oh, tutup jendela. Yang mana? AC-nya buka. Oh, tutup semua. Ya. Masya Allah. Woi, Apa? apa bang? Ikut aja lah yuk, berdua yuk. Jaya? Segan kok mas sendiri. Jaya gimana? Oh, Ikut atau ikut ayah? Jaya ikut aku atau ikut ayah? sama kalian lah. Dia lebih aman. Aduh. Beda ya. Ya berdua gitu ya. Mungkin ini berdua lah ini. Biarlah ini. Beda. Saya adalah. Pas bulan nih. Biar aja lah. Lah panik. Oh, mau ikut ya, biarlah ikut lah. Enggak apa-apa. Pulang nanti sama dengan Atuk. Ya pulang deh sama. Pulang sama Atuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ada ayat memberikan isyarat. Surat Al-Qasas ayat 30. Falamma ataha nudiya min sati. Tatkala Nabi Musa mendatangi suatu lembah, dia dipanggil dari min syati'il wadil aiman. Lalu dipanggillah Nabi Musa dari pinggir lembah Aiman.
fil buq'atil mubarakat, pada setumpuk tanah yang berkah. Berkah. Minas syajari, di sebalik pohon. Ya Musa, bahwa sesungguhnya dia mengatakan, hei Musa, inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabbul Alamin, sesungguhnya akulah Allah yang menciptakan sekalian alam. Nah, jadi ini bukan menceritakan bahwa Allah itu menjelma menjadi sebongkah tanah, bukan pula Allah itu menjelma menjadi tiang api, bukan pula Allah itu menjelma sebagai gundukan tanah atau pohon, atau bukan. Nah, Allah itu memberikan isyarat lembah itu lembah suci, dan dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Katanya, inni anallah Rabbul Alamin, akulah Allah Tuhan sekalian alam. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini surat Al-Qasas ayat 30. Kalau di dalam surat Toha ayat 14 menyatakan, Qul innani anallah, sampaikanlah kepada seluruh dunia bahwa namaku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain selain dari aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengabdi kepadaku. Nah, demikian dulu sebagai pembukaan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Hari ini tanggal 26 hari Ahad, tanggal 26 Oktober 2024. Kak, saya sengaja pakai olahraga, mau berolahraga berenang bersama anak cucu. Nah, semoga Allah memberkati kita semua dalam perjalanan ini. Dengan pengajian sedikit telah dibacakan tadi itu surat Toha ayat 14. Semoga mendapat berkah dalam perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.